Di antara amalan soleh Pak yang membantu kita mati di atas la ilaha illallah Pak, memakmurkan masjid. Makmurkan masjid. Mungkin di antara antum ada yang pernah mendengar hadisnya. Hadis itu tentang mimpi Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin al-barihata." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang sangat indah sekali, kata Rasulullah SAW. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan Allah, bentuknya sangat indah sekali, kata Rasulullah. Faqala Allah, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "La adri," tidak tahu ya Allah. Kemudian kata Rasulullah, Allah pun meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku. Hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, aku pun tahu apa yang ada yang terjadi di langit sana. Kemudian Allah berfirman lagi, "Atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "Ya, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat." Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Wa ammal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at wa intidharu sholawati ba'da sholawat wa isbagul wudu'i indal makruhat. Adapun amalan yang menggugurkan dosa, kata Rasulullah apa? Melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, dan menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Apa kata Allah? "Shadaqta ya Muhammad," kamu benar. "Faman fa'ala dzalik," siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, "asya bi khairin wa mata bi khairin," dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. "Wa kana min khati'ati ka yaumi waladatu ummuh," dan dia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya lagi. Masya Allah Pak. 3 amal ini Pak sudah mendapatkan jaminan orang yang melakukannya Pak. Apa itu? Apa tadi Pak? Yang pertama, berjalan menuju sholat ke masjid. Ke masjid. Masya Allah. Iya. Antum senang tidak untuk berjalan ke masjid? Kalau antum senang, alhamdulillah, pujilah Allah. Tapi kalau antum berat, musibah. Saya katakan musibah, karena antum ternyata termasuk orang yang tidak suka masjid, rumah-rumah Allah. Iya. Antum tidak akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di saat di padang mahsyar matahari didekatkan 1 mil, panas sekali. Di saat itu ada orang-orang yang diberikan naungan Allah. Siapa di antaranya? Orang-orang yang hatinya selalu tertambat dengan masjid, selalu rindu pengen pergi ke masjid Pak. Ya, antum rindu gak pergi ke masjid Pak? Harus ada di hati kita kerinduan ke masjid. Amalan yang pertama, berjalan menuju sholat berjamaah. Masya Allah, besar Pak. Amalan yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Antum duduk setelah sholat maghrib, baca Quran atau sholat sampai isya, luar biasa. Rasulullah biasanya menghabiskan waktu maghrib sampai isya itu untuk sholat. Berapa rakaat? Sebanyak-banyaknya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terus sampai isya. Itu biasanya yang Rasulullah lakukan, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara sekalian, di lokasi ini
yang seluas 1000 meter ini, insya Allah akan kita bangun kelas untuk putri SMP dan SMA. Yang rencananya insya Allah akan kita bangun 4 lantai. Adapun lahan ini sekarang statusnya masih milik seorang warga masyarakat ya, yang kemudian ditawarkan kepada kami Pondok Pesantren Jabal Thorik untuk dibeli. Adapun harganya per meternya 1 juta. Jadi dana yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 1 M. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kami Ponpes Jabal Thorik untuk bisa segera melakukan pelunasan terhadap tanah yang sekarang sedang kita usahakan untuk kita bebaskan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.